فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Miskul Khitam Syarah Umdatul Ahkam yang syarah oleh Asy-Syaikh Zaid Al-Wasabi Atsabahullah. Halaman 143 bagian tengah itu. Yajibu naz'ul khuf 'indal ghusl. Wajib melepas khuf ketika mandi. Khuf sudah kami jelaskan, semacam kaos kaki dan yang semisalnya. Ketika mandi wajib dilepas. Kapan boleh diusap itu? Ketika wudu. Kita lihat An Safwan ibn Asal radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran alla nanzi' khifafana thalathata ayyam wa layalihinna illa min janabah walakin min gha'itin wa baulin wa naumin. Akhrajahu Tirmidzi wa sanaduhu hasan. Dari hadis Safwan bin Asal radhiyallahu anhu, qala beliau berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita atau kami apabila kami sedang safar untuk tidak melepas khuf-khuf kami 3 hari 3 malam. Berapa? 3 hari 3 malam waktunya. Kecuali sebabnya karena janabah, mandi janabah, mandi. Berarti mandi janabah lepas. Walakin akan tapi yang diperbolehkan enggak dilepas tadi disebabkan karena ghaid, buang air besar, wa baul atau kencing, buang air kecil, wa naum atau tidur. Jadi ketika tidur, buang air besar, buang air kecil, itu enggak dilepas enggak masalah. Ya tentunya ketika buang air besar, buang air kecil, ya bagaimana caranya biar tidak kena percikan. Tapi para ulama telah menyebutkan asy-syai' al-yasir, sesuatu yang sedikit tanpa disengaja, ma'fu, diampuni. Faham? Tapi kalau janabah, mandi besar harus dilepas. Kita lihat qala Nawawi rahimahullah la yuzzi al-mash al-khuf fi ghusl janabah. Tidak sah mengusap khuf pada mandi janabah. Nassa alaihi Syafi'i wa ittafaqa alaihi ashab wa ghairuhum. Yang telah menetapkan pendapat tersebut adalah Syafi'i dan juga disepakati juga oleh ashab Syafi'iyah maksudnya dan selain mereka. Wala a'lam fihi khilafan li ahad minal ulama, dan aku tidak mengetahui adanya perselisihan dari kalangan para ulama. Wa kadza la yuzzi masul khuf fi ghusl haid wan nifas wal wiladah. Dan demikian juga tidak sah mengusap khuf pada mandi haid, mandi suci dari haid, wan nifas mandi suci dari nifas, wal wiladah mandi setelah melahirkan. Wala fil aghsal masnunah, dan juga tidak pada mandi-mandi yang disunahkan. Ka ghusl Jum'ah wal 'id wa aghsal hajj, seperti mandi Jumat, mandi 'id, dan juga mandi-mandi sebelum haji ketika ihram itu ya. Itu semuanya juga apa? Dilepas kalau mandi. Enggak sah diusap. Wa ghairuha nas al-Syafi'i, dan juga selainnya ditetap oleh Imam Syafi'i wa tafaqa alil ashab, dan juga sepakat ashab Syafi'iyah. Wa kullu hadza mustanbatun min hadis Safwan radhiyallahu anhu, itu semuanya diambil istinbat dari hadis Safwan bin Asal radhiyallahu anhu. Wa qala al-Hafidz al-mashu 'ala al-khuffain khasun bil wudu. Mengusap di atas kedua khuf itu khusus disebabkan apa? Wudu. Jadi ketika wudu enggak masalah. Tapi kalau mandi dilepas. Baik dia wudunya setelah bangun tidur, wudunya setelah buang air kecil atau buang air besar misalkan, usap. Tapi kalau mandi lepas. La madkhalil ghusl fihi bil ijma'. Tidak masuk pada mandi bil ijma'. Jadi kalau mandi tidak besar. Paham ya, seperti itu, dilepas. Sekarang waktunya kapan? Tauqitu al-mash al-khuffain lil musafir lil muqim. Sekarang waktunya, waktu mengusap khuf untuk orang yang musafir, orang mukim. Kalau globalnya orang musafir 3 hari 3 malam.
Yang mukim berapa? Sehari semalam. Cuman waktunya kapan itu loh. Kita lihat, an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salata ayyam wa layalihinna lil musafir wa yawman wa lailah lil muqim. Jelas sekali akhraj Muslim. Dari hadisnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan 3 hari 3 malam untuk orang musafir dan sehari semalam untuk orang mukim. Rawahu Muslim. Wa an Abi Bakrah 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu rakhasa lil musafir idza tawadda'a. Dan dari hadis Abi Bakrah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bahwasanya beliau memberikan keringanan untuk orang musafir apabila wudu. Ingat-ingat wudu. Wala bisa khufai, kemudian setelah itu menggunakan 2 khuf. Berarti menggunakan 2 khuf memakainya setelah wudu. Setelah bersuci dulu. Paham ya? Summa ahdatsa wudu'an, kemudian mulai wudu baru. Paham? Nam an yamsah salata ayyam, maka boleh mengusap 3 hari 3 malam. Walil muqim yauman walilah, untuk orang mukim sehari semalam. Ingat-ingat masukkannya dalam kondisi apa? Suci. Akhraj Ibnu Majah wa isnaduhu hasan wa musnad li Syekhina Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimatullah alaih. Kata Syekh Zaid Al-Usabi asbahullah. Wa qad ja'an jam'un sahabat, dan sungguh telah datang hadis yang lain dari sekumpulan para sahabat. Wa huwa qaulu jumhur ahli ilm min as-sahabah wat tabi'in faman ba'dahum. Wa hadha huwa as-sahih. Paham ya? Inilah yang sahih. Ini pendapat jumhur ulama dari kalangan sahabat, para tabi'in dan orang setelah mereka. Dan ini yang benar. Sehari semalam untuk orang yang apa tadi? Mukim, 3 hari 3 malam untuk orang yang musafir. Lima taqaddama min adillah wa hunaka khilafun. Nah, sebagaimana kita lewati di sana masih ada perselisihan. Nah, mulai kapan itu loh? Kan kita kan wudu kemudian pakai khuf. Nah, mulai dihitungnya kapan 3 hari 3 malam itu? Mulai ketika dia pakai atau mulai ketika dia wudu atau mulai nanti kalau wudu baru ngusap yang pertama kali atau bagaimana, kita lihat. Mata nam tubda muddatul masah, kapan dimulai waktu hitungan masahnya itu, hitungan usapnya 3 hari 3 malam sehari semalam, mulai kapan hitungnya itu loh. Faham maksudnya? Nah, mulai kapan hitungnya? Al-qaul awal, pendapat pertama ini yang kuat nanti, ibtida'ul muddah min hin yamsah ba'dal hadas. Ini penting sekali ini. Mulai dihitung hitungan semenjak dia mengusap setelah hadas. Dia kan wudu, suci kan, masukkan apa? Masukkan 2 khuf. Itu belum dihitung. Belum dihitung harinya. Terus kapan mulai hitungnya? Mulai hitungnya nanti kalau berhadas, ya kan? Dia wudu, dia mengusap, itu mulai baru dihitung. Paham maksudnya? Jadi mulai menghitungnya bukan ketika masukkannya, bukan ya. Ketika dimasukkan kan suci kan? Nah, nanti berhadas dia wudu, mengusap pertama itu mulai dihitung. Mafhum? Itu pendapat yang kuat. Wa huwa qaulul Auza'i wa Bisawr wa Dawud wa riwayah an Ahmad wa ikhtarahu Ibnu Mundhir wa huqiya nahwu an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa qala Nawawi wa huwa al-mukhtar ar-rajih dalilan. Kesimpulannya ini yang rajih, yang kuat. Paham ya? Ini pendapat Al-Auza'i, Abu Thawr, Dawud Dhahiri, riwayat Imam Ahmad dan juga yang lainnya. Kata Imam Nawawi, inilah yang dipilih, yang dikuatkan sesuai dengan dalil. Al-qaul tsani, pendapat yang kedua, mulai dihitung kapan? Anna ibtida'ahu muddatul masah min awwali hadatsin ba'dal lams, ba'dal lubs afan, ba'dal lubs. Wa huwa qaulu jumhur ulama. Kita lihat sini. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya mulai dihitungnya kapan 3 hari 3 malam, sehari semalam, mulai dihitungnya kapan? Kata kalau jumhur ulama mengatakan mulai dihitungnya adalah apa? Min awali hadatsin ba'dal lubs. Awal kali berhadas setelah apa? Setelah dia memakainya. Jadi bukan ketika ngusapnya, tapi apa? Barakallahu fiik, tapi mulai dihitungnya ketika awal kali dia berhadas. Wal qaulu tsani, pendapatnya ketiga, annahu min ibtida'il lubs. Bahasanya ketiga, awal kali ketika makai itu, wudu makai kan, makai itu sudah dihitung itu. Beda ya. Jadi kalau pendapatnya ketiga ini, jadi kan wudu, suci kan. Nah, ketika makai itu sudah dihitung. Pendapat yang pertama tadi bagaimana? Nah, ketika wudu makai itu belum dihitung, ngitungnya nanti ketika berhadas dan mengusap ketika wudu itu. Paham ya? Ketika wudu setelah berhadas itu maksudnya. Paham? Naam. Kita lihat ar-rajih wal qaul. Ini pendapat yang ketiga, pendapat Hasan Al-Basri. Di sana juga ada pendapat yang lain. Ar-rajih pendapat yang kuat. Huwal qaul awal, pendapat yang pertama. Wa mimma yu'ayyidu hadza tarjih, dan yang menguatkan, mendukung. Naam, pendapat yang kuatkan ini hadis Abi Bakrah radhiyallahu anhu, hadis Abi Bakrah yang kita lewati tadi. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu rakhasa lil musafir idza tawadda'a. Bahwasanya Rasulullah memberikan keringanan bagi orang musafir apabila berwudu, wala bisa khuffai, kemudian memakai khufnya.
Tsumma ahdatsa wudu'an, kemudian dia apa? Wudu yang baru. Paham ya? Naam, mafhum? Wudu yang baru an yamsah salata ayyam lainnya, barulah tak itu dihitung. Dia mengusap 3 hari 3 malam, walil muqim yauman wa lailah, untuk orang muqim sehari semalam. Wal hadis taqaddama takhrijuhu fil mas'alah qabla hadhi. Paham ya insyaallah ya? Jadi pendapat yang pertama tadi, mulai awal kali hitungan itu ketika awal kali dia mengusap setelah berhadas. Maksudnya berhadas menwuduk kan, nah itu ngusapnya mulai dihitung itu. Paham ya? Nah, jadi bukan ketika awal kali masukkan dihitung, bukan juga ketika barakallahu fiik awal berhadasnya bukan, tapi awal ngusap ketika dia wudhu setelah berhadas. Itu. Adapun yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang mengenai bagaimana separuh mukim, separuh musafir, atau misalkan separuh musafir, separuh mukim, sudah musafir kemudian belum selesai 3 hari 3 malam sudah sampai mukim lagi, bagaimana insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Biidznillah azza wa jalla, alhamdulillah rabbil alamin.